Ya Ramadan, ya Ramadan, bina ilaika bil Qur'an. Ya Ramadan, ya Ramadan, bina ilaika bil Qur'an. Ya Ramadan, ya Ramadan, bina ilaika bil Qur'an.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Kiai Haji Agus Salim LC yang alhamdulillah telah hadir di masjid yang Allah hormati ini. Kemudian yang saya hormati Al-Ustaz Al-Mukarram Ustaz Ibrahim. Kemudian Ketua Panitia Bapak Warnianto, Ketua DKM Bapak Asep Rahman, Ketua RW Bapak Rois Mahdudin, kemudian seluruh jajaran RT dan seluruh jamaah Masjid Al-Muhajirin yang Allah rahmati. Saya ucapkan selamat datang dalam acara Tahrim Ramadan 1445 Hijriah Masjid Al-Muhajirin Komplek Dephan Camp Pondok Raja Asri Cibinong Bogor dengan tema meraih sukses ibadah di bulan suci Ramadan. Sebelum kita mulai seluruh rangkaian acara kita pada malam hari ini, izinkan saya, mungkin untuk yang belum kenal ya Bapak dan Ibu, saya Miftahul Anwar Uswanda, izinkan untuk membacakan seluruh rangkaian acara kita pada malam hari ini. Yang pertama-tama tentu saja nanti akan ada pembukaan yang akan saya buka caranya. Kemudian ada pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dipimpin atau dibacakan oleh Al-Ustaz Wasil. Kemudian pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Al-Mukarram Ustaz Ibrahim. Kemudian sambutan yang pertama dari Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Bapak Warnianto. Kemudian sambutan dari Ketua DKM Bapak Asep Rahman. Kemudian sambutan dari Ketua RW Bapak Rois Mahdudin. Selanjutnya ada hiburan kembali ya dari Marawis RT 03 ya Ibu ya. Kemudian selanjutnya penyampaian ceramah agama oleh Kiai Haji Agus Salim. Baik Bapak dan Ibu, mari kita buka acara Tahrim Ramadan 1445 Hijriah ini dengan sama-sama mengucapkan bismillah. Selanjutnya tentu saja untuk menambah keberkahan ya, pada acara kita malam hari ini, mari kita simak bersama pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustaz Wasil. Kepada Ustaz Wasil, Ustaz Wasil. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat
وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat suci Al-Quran dengan suara yang begitu merdu ya, dan menyejukkan telinga. Semoga pembacaan ayat suci Al-Quran tadi menjadi wasilah keberkahan dan ada pahala tentunya untuk besar wasilah yang telah dibacakan dan untuk kita semua. Dan semoga menjadi wasilah kesembuhan ya untuk seluruh jamaah yang hadir malam ini yang mungkin dalam keadaan
yang kurang fit. Selanjutnya Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Muhajirin yang Allah hormati, kita akan sama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh Al-Mukarram Ustaz Ibrahim. Pada Ustaz Ibrahim, harus. Doa yang akan kita baca salah satunya adalah doa yang diajarkan Nabi agar hidup kita ini menjadi penambah amal kebaikan kita. Kaitannya dengan Ramadan adalah agar Ramadan yang kita masuki nanti menjadi Ramadan yang menambah catatan amal kebaikan kita. Seandainya kita meninggal, kita juga berharap kepada Allah agar wafatnya kita itu menjadi pemutus segala bentuk keburukan. Ada 5 doa yang diajarkan Nabi yang berkaitan dengan masuknya Ramadan adalah nomor 4 dan nomor 5. Allahumma aslih lana dinana allazi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna. Kemudian yang keempat yang akan kita sampaikan tadi, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Ramadan yang akan kita tempuh, kita harap menjadi Ramadan penambah amal kebaikan kita. Dan nomor 5 adalah waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Kalau kita wafat, kita berdoa wafat kita itu menjadi pemutus segala keburukan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana lakal kama yanbaghi li wajhikal karim ya azim sultani. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadina wa syafi'ina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رجب، اللهم بارك لنا في شعبان، اللهم بلغنا رمضان. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو
dan Ustaz Ibrahim yang telah memimpin pembacaan doa. Semoga doa yang tadi dipimpin oleh Ustaz Ibrahim Allah ijabah, dan semoga Ramadan tahun ini bisa menjadi Ramadan terbaik dan bisa kita maksimalkan, sehingga nanti di akhir Ramadan kita bisa menyandang status takwa, ya Ustaz ya. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selanjutnya Bapak dan Ibu, mari kita simak sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia acara Tahrir Ramadan malam hari ini, yaitu sambutan dari Bapak Warnianto. Kepada Bapak Warnianto kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang terhormat guru kita bersama Bapak Kiai Haji Agus Salim LC, saya hormati guru kita bersama Bapak Ustadz Ibrahim Sueb, saya hormati Ketua RW 011 beserta pengurusnya, saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Majarin beserta pengurusnya, yang saya hormati Ketua RT 1 sampai RT 8 beserta pengurusnya, yang saya hormati Ketua Majelis Taklim As-Sofa beserta pengurusnya, dan Ketua Rois dari RT 1 sampai RT 8. Ya, saya hormati para tokoh masyarakat, para sesepuh, penasehat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin seluruh jamaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmatnya yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat, nikmat kesempatan. Alhamdulillah, malam hari ini Allah ringankan langkah kita. Alhamdulillah, terima kasih bisa memenuhi undangan kami. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabatnya, keluarganya, termasuk kita sekalian yang selalu istiqomah, mudah-mudahan kelak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang dirahmati Allah, saya selaku Ketua pelaksanaan Tarhib Ramadan di Masjid Al-Majarin ini, sebelum menyampaikan rangkaian acara, saya sudah mengundang seluruh warga. Kalau saya hitung itu kan saya ngundangnya itu lewat speaker ya, berarti kan kedengaran. Kemudian lewat WA semua WA dari grup masjid, grup Karang Taruna, remaja, RW, RT, semuanya. Ya, kira-kira itu hampir, kalau saya hitung itu bisa 500 orang lebih ya. Tapi alhamdulillah malam hari ini 499 yang datang. Berarti satu yang nggak datang ya. Lumayan alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, saya berdiri di sini akan menyampaikan rangkaian acara
tarif Ramadan di Masjid Al-Majirin ini, diantaranya sebelum pelaksanaan tarif Ramadan ini ada kegiatan korbi bersama di Masjid Al-Majirin. Kemudian juga diisi dengan santunan, insyaallah nanti akan dilaksanakan pada hari Minggu. Kemudian juga dimeriahkan oleh Bentapo, ya. Apa Marawis? Marawis, ya. Terkenalnya Bentapo ya. Marawis dari RT 03. Terima kasih. Kemudian dilanjut dengan kegiatan yaitu tausiah agama. Dalam kegiatan ini kami mengucapkan terima kasih pada seluruh panitia, seluruh teman-teman yang telah membantu kami dalam pelaksanaan tarif Ramadan ini. Alhamdulillah berjalan dengan baik lancar. Mudah-mudahan ini menjadikan amal baik Bapak Ibu sekalian, dan mohon maaf apabila ada kekurangan, tentunya pasti ada kekurangan sana sini ya. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya karena waktunya singkat, hanya 5 menit diberi kasih waktu ya, tinggal 1 detik lagi ya. Ini saja yang saya sampaikan. Kemudian yang terakhir, saya sebagai seksi dakwah, ini di bulan sudah masuk bulan Sya'ban, sebentar lagi bulan Ramadan. Mari kita siapkan diri kita, mari kita siapkan mental iman kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di bulan Ramadan dan bisa mengisi dan menikmati hidangan surga dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah, kurang lebihnya mohon maaf. Kurang lebihnya barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keseluruhan Bapak Warmianto yang telah memberikan sambutan selaku Ketua Panitia Tahrim Ramadan 1445 Hijriah. Jadi Bapak dan Ibu, kita diingatkan kembali ya untuk bergegas melakukan persiapan terbaik, dan tentu saja doa terbaik agar Allah sampaikan umur kita sehingga nanti kita bisa menikmati indahnya ibadah bulan suci Ramadan. Selanjutnya Bapak dan Ibu, kita akan simak sambutan kedua yang akan disampaikan oleh Ketua DKM kita tercinta kepada Ustaz Asep Rahman. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Ustaz Kiai Haji Salim Al-Zi yang sudah tiba di tengah-tengah kita, penuh kehangatan dan juga mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'd, fa ya hadirun usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati dan yang banggakan guru kami Bapak Ustaz Haji Ibrahim Zaid, guru-guru kami, para tokoh masyarakat yang berada di Masjid Al-Muhajirin, penuh kehangatan dan pesona kita berkumpul malam ini. Allah berikan kemampuan untuk bisa bersilaturahim dalam rangka menyambut Ramadan 1445. Yang saya hormati Bapak Ketua RW 011 Bapak Rois beserta jajaran, serta para Ketua RT 01 hingga RT 08, dan yang tak pentingnya kepada ibu-ibu Majelis Ta'lim yang tergabung dari Majelis Ta'lim As-Sofa beserta jajaran dan rohis yang kesempatan malam hari ini bisa hadir di Masjid Al-Muhajirin. Kemudian para bapak, ibu yang hadir
yang sudah berniat untuk melaksanakan ibadah Ramadan, tentunya Allah berikan kemudahan. Dan yang paling kami banggakan yakni Bapak Ustaz Kiai Haji Abdul Salim LC yang sudah, sebetulnya beliau sudah sering bertini bersilaturahmi, tapi malam hari ini beliau akan memberikan tauji pembekalan kepada kita semuanya makna hakikat untuk meraih sukses di bulan Ramadan. Mudah-mudahan tauji ataupun tabligh yang akan disampaikan beliau bermakna bagi kita semuanya, sesuai dengan tema pada malam hari ini, yakni meraih sukses ibadah di bulan Ramadan 1445 Hijriah. Rasa syukur yang paling dalam kami ucapkan kepada semua kaum muslimin dan muslimat yang hadir pada kesempatan malam hari ini, dan tak lupa kami sampaikan begitu banyak tenaga, pikiran, bahkan harta benda yang sudah disampaikan melalui infak yang sudah diberikan sehingga terlaksananya tarehe Ramadan yang tentunya kita sambut dengan penuh sukacita dan riang gembira di Ramadan 1445 Hijriah. Program dari Masjid Al-Muhajir ini salah satunya diantaranya kita selalu mengadakan tarehe Ramadan untuk pembekalan sesukses apa yang sudah diraih pada tahun Ramadan tahun lalu. Mudah-mudahan tahun 2023 ini kita pun akan menikmati bagaimana pesona, keindahan, keceriaan ibadah di bulan Ramadan. Tentunya kami rasa syukur yang paling dalam tetap terhingga. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya, dan program dari Al-Muhajirin tentunya kebersamaan yang selalu kita gunakan, wujudkan baik lewat sholat berjamaah ataupun dengan tilawah Al-Quran berjamaah setiap malam Jumat ataupun malam Senin. Begitu juga dengan bapak-bapak dan ibu-ibu yang selalu memakmurkan Masjid Al-Muhajirin ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan segala urusannya, dan ketika ibadah Ramadan diterima semua ibadah Ramadannya. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata itu saja yang kami sampaikan. Bila ada kekurangan dan kesalahan dari pengurus Masjid Al-Muhajirin, tentunya mohon dibuat pintu maaf yang seluas-luasnya. Kami tidak bisa memberikan sesuatu apresiasi apapun kepada para jamaah yang sudah bisa membangun masjid. Allah yang akan membalas kebaikan Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz Asep Rahman dan seluruh jajaran DKM Allah memberikan kesehatan sehingga nanti bisa memberikan program-program terbaik kepada kita selama melaksanakan bulan Ramadan di Masjid Al-Muhajirin. Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya akan kita simak sambutan yang ketiga yang akan disampaikan oleh Ketua RW kita, Bapak Rois Mahmudin. Pada Bapak Rois, tafadhol Bapak Rois. Kurang kompak ambinya berarti sedih semua ini. Yai, mohon maaf apabila menyebutkan kami di lingkungan kurang berkenan. Saya mohon maaf banyak salah kata sebelumnya. Mohon maaf lahir dan batin dari saya dan keluarga menyambut Ramadan. Semoga Allah kasih bukakan pintu yang lebar, bahagiakan hati kita, berikan kuat jasmani dan rohani kita, sehingga Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang super untuk kita semua. Barakallahu fiik. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi tentu saja kita sambut dengan sukacita dan juga program ya untuk memaksimalkan ibadah. Jadi sekali lagi bukan memaksimalkan menu ya, tetapi memaksimalkan program beribadah.
Bapak dan Ibu hadirin yang Allah hormati, tentu saja kita sudah sangat tidak sabar menunggu tauziah yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Agus Salim Al-Mukarram. Tapi sebelum itu, Bapak dan Ibu, mari kita nikmati ya penampilan yang akan disampaikan oleh band Mawat Marawis dari RT 03. Rogotil ahlami hona wardi ayyami rogotil ahlami gayar dilo uta usyakit lil Qasidah dari RT 03 insyaallah. Ibu-ibu senior kita ya, yang semakin berumur semakin indah suaranya. Tentu saja semoga Allah berikan keberkahan ya untuk seluruh anggota BEM Qasidah RT 03. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita sama-sama menyimak tausiah yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Agus Salim LC, mungkin saya ingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu, silahkan untuk mengambil posisi ternyaman. Juga silahkan dinikmati hidangan yang telah disiapkan. Tapi perlu digarisbawahi, posisi ternyaman ini bukan posisi untuk tidur ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu ini biasanya bapak-bapak. Bisa ngambil posisi ternyaman itu tandanya nempel di dinding, kalau nggak nempel di tiang, ya. Ketika Ustaz mulai ceramah itu baca doa tidur. Ya, mohon untuk hari ini tahan gitu ya kantuknya, karena semoga dengan menahan kantuk kita pada hari ini, dengan menyimak
Ya, tausiah yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Agus Salim tadi menjadi menjadi ladang keberkahan dan juga menjadi doa yang Allah ijabah, bahwa nanti Allah sampaikan umur kita untuk nanti menikmati indahnya ibadah di bulan suci. Insya Allah siap ya bapak-bapak ya. Insya Allah, tapi matanya lebih melawat ya. Insya Allah ibu-ibu juga monggo dipersilakan untuk dipersiapkan ya posisi terbaik. Baik Bapak dan Ibu, tanpa menunggu waktu lebih lama lagi, mari kita dengarkan ceramah dan tausiah yang akan disampaikan oleh Ibunda kita bersama Al-Mukarram Kiai Haji Agus Salim Yasin. Pada Al-Mukarram Kiai Haji Agus Salim, kami persilakan. Dikasih kursi. Kemarin katanya rebutan kursi, ya. Kan dapat kursi di sini, kasih kursi juga. Kalau saya nyender ini jadi tidur malah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala, nikmat karunia dan keberkahan tak henti diberikan pada kita semua. Khususnya nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmatul ukhuwah wal mahabbah, nikmat kita berada di majlis di tempat terbaik di muka bumi yaitu masjid. Dan nawaitu kita, nawaitul i'tikaf, karena berada di masjid kita niatkan juga i'tikaf, maka pahala i'tikaf juga kita dapatkan. Yang belum niat diniatkan i'tikaf karena Allah Subhanahu wa taala. Ini semua juga karunia dari Allah, diberikan kesehatan, diberikan kemudian juga cinta dan rasa kasih sayang sehingga kita bisa duduk nyaman malam hari ini. Semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Rintik-rintik gitu ya, sejak siang tadi hujan gitu ya, suasananya juga nyaman untuk tadi nyari senderan gitu ya. Setelah dapat senderan itu posisi menentukan ya, tapi luar biasa hari ini ya, insyaallah beberapa menit ke depan gitu ya kita tadabbur bareng dan tolabul ilm bareng lah. Ini takdim takrim kami kepada seluruh asatid. Saya tadi ngomong-ngomong kepada Pak Dokter, ada dokter di sini kenapa minta saya ke sini gitu ya. Dokter, barakallahu lakum, nih hari ini adalah hari silaturahim gitu ya. Soal kemudian dapat sesuatu itu bagian dari berkahnya silaturahim. Hari ini saya bisa silaturahim, sudah lama dipesan sama Pak Ian, berkah selalu untuk beliau gitu ya. Ditodong udah lama banget saya gitu ya. Tuh. Jadi niatnya bukan kampanye, karena niatnya udah lama gitu ya. Kampanye sebelum pemilu gitu ya. Sekarang udah selesai pemilu. Yang kami hormati Ketua RW kita, berkah selalu, beliau selalu karena namanya juga Pak Rois gitu ya. Tetap selalu pemimpin beliau ya di lingkungan. Rois itu kan pemimpin. Pak Dokter, Ustaz semuanya, Ketua Pelaksana, demikian juga Ketua DKM, tadi disebut Ben gitu ya, Ben Kepret ya. Luar biasa gitu ya. Jadi dengan rebananya itu tadi luar biasa nyemangati kita semuanya. Tanpa menyebutkan satu persatu, tanpa mengurangi takdim takrim kami dan penghormatan kami semuanya yang hadir, insyaallah diberkahi Allah, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Demikian juga pimpinan di lingkungan dari RT 1 sampai RT 8 tadi ya, ketua DKM kita ya, insyaallah selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang diberkahi Allah dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
kegambar gitu ya. Kalau ada orang ngaku rindu, cinta gitu ya, terus dia pengen ketemunya itu sampai tiap hari WA, saya kangen pengen ketemu, saya kangen pengen ketemu gitu ya. Pagi-pagi WA, saya kangen pengen ketemu. Siang dikit WA lagi, saya pengen ketemu. Sehari sampai 5 kali kadang dia WA, memberitahu pengen ketemu. Dan itu berlangsung ternyata sampai 2 bulan dia. Pas selesai itu 2 bulan, ditemukan tuh benar-benar tuh ketemu tuh apa yang dirindukan. Siapa yang dirindukan tadi? Begitu ketemu gitu ya, sama yang dia WA-in tadi, katanya kangen, rindu, pengen ketemu. Pas ketemu dicuekin ya, yang katanya dirinduin itu malah dicuekin. Boro-boro kasih air putih gitu ya, kopi, kagak, dicuekin. Kira-kira ngamuk kagak tuh? Ngamuk kagak? Gitu kan, rindunya bener kagak gitu ya, cintanya bener kagak itu? Pasti kita bilang katanya rindu, begitu yang dirindukan datang kok malah dicuekin, berarti rindunya palsu, cintanya palsu. Hadirin yang insyaallah dimuliakan Allah, rahmati Allah, semoga kita tidak termasuk yang seperti itu. Sejak awal Rajab kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, sampaikan kami, pertemukan kami ya Allah dengan bulan Ramadan. Itu kira-kira kalau tiap hari kita 5 kali doa wa ballighna Ramadan, itu saya umpamakan kayak orang ngaku rindu pengen ketemu Ramadan, WA-an nama Ramadan sampai 5 kali, karena habis sholat subuh WA nama Ramadan, saya pengen ketemu Ramadan. Ya Allah, pertemukan saya dengan Ramadan. Siang-siang habis sholat zuhur doa juga, ya Allah pertemukan saya dengan Ramadan. Pas sholat asar doa juga, wabalighna Ramadan, pertemukan saya ya Allah dengan Ramadan. Begitu ketemu Ramadan, gitu ya, tarawih kagak, tilawah kagak, puasa bentong gitu ya. Ini berarti orang yang rindunya palsu, cintanya kagak bener. Karena Ramadan itu karunia dari Allah, rizki dari Allah, fadl minallahi ta'ala. Maka kalau orang bisa menghargai sesuatu, ibu di belakang, nyender paling belakang, kelihatan kok ya saya ya, bu, ibu, mbak, gitu ya. Orang bisa menghargai sesuatu karena tahu nilainya. Sepakat nggak? Ada mutiara, gitu ya, di depan kucing, kasih itu kucing. Kira-kira tuh kucing seneng nggak? Beda dikasih bayi pedang gitu ya. Padahal mutiara sama pedang malah mana? Tapi karena tuh pedang di hadapan kucing gitu ya, sama mutiara di hadapan kucing nggak tahu nilainya tuh mutiara, dia tidak akan menghargai. Dia lebih menghargai pedangnya, lebih menghargai ikan asin daripada mutiara, daripada emas. Duit kasih ke monyet gitu ya, mau warnanya hijau gitu ya, merah gitu ya, segepok sekalipun monyet ke monyet gitu. Karena dia nggak tahu tuh nilainya, paling ragu-raguin gitu ya, kasih ke ibu lain lagi gitu ya, karena tahu nilainya. Ibu menghargai itu duit yang merah daripada yang hijau atau yang biru, Bu ya, karena ibu tahu nilainya. Gedean merah apa biru, Bu? Nah, ibu tahu. Ketika ibu tahu gitu kan, kenapa merah lebih berharga daripada biru gitu ya, maka ibu lebih menghargai yang merah kan gitu. Bu, duit 100 tuh gede apa kecil, Bu? Kalau dibawa ke mall tuh gede apa kecil? Mall. Kalau ke masjid? Ke masjid. Tidak balik keropak.
Hadirin insya Allah dikenal dan dirahmati dan tahu jawabannya. Jadi kalau saya mau ngaji kupas Quran saya akan kualat nih karena ahlinya doktornya ada di sini gitu ya. Jadi ini adalah silaturahim, menyemangati diri dan jamaah semua gimana Ramadan yang akan datang yang betul-betul berharga ini jangan sampai kelewat. Kita nggak tahu apakah umur kita akan ketemu lagi dengan Ramadan yang akan datang. Maka kita harus siapkan dengan baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini sudah ya nyiapkan Ramadan ini mahal harganya. Ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tamu yang mestinya kita sambut dengan baik. Kalau kita tahu tuh betapa berharganya, betapa terhormatnya nih tamu kita namanya Ramadan, maka kita siapkan dengan baik semuanya. Ramadan bukan sekedar bulan puasa. Punten kalau nanti buat spanduk gitu ya. Marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa. Saya kurang sepakat dengan itu. Karena Ramadan bukan bulan puasa saja. Ya kan? Hari ini kita bahas syahrul Ramadan wa syahrus siyam. Naam. Bulan puasa, iya. Syahrul Quran, iya. Syahrul Shadaqah, iya. Syahrul Qiyam, iya. Syahrul Lailatul Qadar, iya. Syahrul Itikaf juga iya. Termasuk juga Syahrul Usra, bulannya keharmonisan rumah tangga. Lihat rangkaian dari ayat 1 halaman lebih terkait dengan Ramadan. Mulai dari ayat yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, di tengah terkait dengan Al-Qur'an. Begitu di ayat yang sebaliknya di halaman berikutnya terkait dengan masalah keluarga ada di rangkaian itu. Jadi hari ini insyaallah dimuliakan Allah dan rahmati Allah. Begitu berharganya, begitu luar biasanya Ramadan, maka al-farah bimaji Ramadan. Kita harus kemudian gembira dengan datangnya Ramadan. Bahkan kita rindukan sejak bulan Rajab, kita ingin ketemu. Pas nanti kita ketemu, kita betul-betul sambut dengan baik, isi dengan baik, supaya kita tidak termasuk orang yang rugi. Pertama, Ramadan adalah syahrul siyam, iya. Maka dari itu kita siapkan. Yang pertama adalah kita siapkan fisik kita semuanya. Ibadah di bulan Ramadan membutuhkan fisik kita, maka jaga kesehatan kita semuanya. Satu, gitu ya. Dilatih tuh. Mulai kemudian puasa juga, biar gak kaget. Hari pertama puasa langsung kemudian lemes gitu karena gak pernah puasa. Kapan terakhir puasa gitu ya? Terakhir tanggal 30 Ramadan bapak-bapaknya. Ibu-ibunya alhamdulillah. Bu, masih punya utang, Bu? Ada? Alhamdulillah. Anak gadisnya yang masih punya utang diberesin dulu gitu ya, jangan sampai kelewat Ramadan ya. Kita siapkan fisik kita, kita siapkan kemudian harta kita, kita siapkan juga ilmunya, kita siapkan juga jiwa dan ruhiyah kita semuanya. Kenapa? Ramadan bukan sekedar bulan puasa saja ya. Maka dari itu hadirin yang insyaallah Allah rahmati Allah, kita siapkan semuanya. Ini awal bulan. Ini awal bulan, awal Ramadan itu nanti gitu ya, sudah tanggal 10 gitu ya. Kita siapkan dengan baik nih ya. Gaji awal bulan jangan habis dulu. Nah, gitu ya. Jadi kita siapkan terkait harta kita. Sedekah. Karena bulan Ramadan adalah syahrul sedekah. Sedekah di luar Ramadan pahalanya besar, tapi di Ramadan lebih besar lagi. Rasulullah itu dermawan di bulan Ramadan, lebih dermawan lagi. Maka dari itu kita alokasikan. Ada satu gambaran bagi kita semuanya. Kalau kita dapat duit gitu Bu ya, sebaiknya gitu ya, segera dialokasikan. Saya mau nanya Bu, ada duit lebih nggak Bu? Jujur, ada duit lebihnya? Ada? Ada? Pasti nggak ada. Nggak ada. Jadi kalau ada orang mau sedekah kemudian katanya, kapan sedekah? Kalau ada lebih nanti, nggak bakalan sedekah. Maka konsep sedekah itu sebagaimana doa ketika orang membayar zakat, kemudian ketika ada orang bayar zakat, panitia atau siapapun itu mendoakan, ajarakallahu ma a'taita.
Semoga Allah berikan pahala apa yang kau berikan. Wa barakallahu ma abqaita, dan semoga Allah berikan keberkahan apa yang kau sisakan. Bu, ada gaji suami dikasih 2 juta, 3 juta, amin ya rabbal. Kurang bu? Kurang, ya 5 juta dah ya. Bu, itu belum kemudian jadi berkah gitu ya. Gimana supaya berkah? Kalau pakai konsepnya doa ini, Allah alam bisawab yang saya pahami, ketika kita alokasikan nih nanti buat infak. Jadi jangan nunggu 3 juta ya, kapan infaknya? Kalau lebih nanti. Oh, nggak akan lebih tuh duit sampai kapanpun. Yang bagus dialokasikan, disisihkan. Mau 1.000, 2.000, 10.000, begitu kita sisihkan tuh. Oke lah, kita ambil 10.000 dari 2 juta duit kita, maka yang kita berikan jadi pahala. Ajarakallahu ma'ataita, wa barakallahu ma'ataita. Semoga Allah berkahi. Jadi yang 1.990.000 itu jadi berkah karena kita sudah alokasikan tadi. Kan yang telah kau sisakan, ya kan, yang kau tinggalkan. Jadi konsep berkahnya ketika kita sudah sisihkan. Belum lagi kemudian menjadi tahur, menjadi pensuci bagi kita semuanya. Suci dosa kita, termasuk juga pensuci harta kita. Mungkin ada campuran di sana sini yang syubhat, dengan kita sedekah, infak dan zakat akan jadi bersih. Halalan thayyibah. Nih, ini konsep ya ketika kita sedekah. Ramadan bulannya kita sedekah, perbanyak sedekah. Kalau di bulan biasa kita sedekah yang bagus bukan nanti dikumpulin, tapi sebisa mungkin justru tiap hari. Mau 2.000 tiap hari, mau 1.000 tiap hari, jauh lebih baik daripada 7.000 akhir pekan. Apalagi kemudian 30.000 akhir bulan. 30.000 gede nggak bu kalau akhir bulan? Apalagi 100.000 gitu ya. Nah, tapi kalau 1.000 kecil nggak? Tuh bapak-bapak tuh tikungan jalan gitu ya, ngasih 500 dilempar balik 1.000 gitu kan, ogah punten gitu. 2.000 juga kecil gitu ya. 2.000 kalau kita tiap hari 2.000 total 1 bulan berapa? 60.000. Tapi kalau ibu sedekah sekali 60.000, gede kan? Ibu untuk bisa beli bawang dapat berapa kilo bu? Beli cabai dapat berapa? Cabai lagi mahal bu ya? Oh, lagi mahal tuh ya. Tapi di kebunnya di ujung sana tadi cabai banyak banget tuh tadi. Pas tikungan tadi gitu. Ibu mah rajin luar biasa gitu ya. Di KWT-nya tadi itu saya lihat, cabainya lagi bagus-bagus itu kan. Mau berhenti tadi mau saya ambil. Kaya deh kan panen cabai gitu ya. Ibu. Jadi setan juga pinter godain kita supaya kemudian kita ikhlas gitu ya. Kalau dikumpulin 100.000 baru kita kasihkan, gede banget. Ya 100.000 buat beli bakso dapat berapa mangkok, buat beli cabai dapat berapa, buat beli terasi apalagi gitu ya. Tapi kalau kita tiap hari 2.000, 3.000, 5.000 gitu kan, kecil itu jadinya. Nah, lebih ikhlas dan akan rutin seperti itu. Maka dari itu alokasikan buat kita kemudian banyak infak dan sedekah di bulan Ramadan sehingga maksimal betul. Ramadan syahrul sedekah, Ramadan syahrul siyam, Ramadan juga syahrul Quran. Terkait dengan Al-Quranul Karim, jamaah rahmati Allah, Al-Quranu yarfa', Quran itu mengangkat derajat. Siapapun, apapun yang kemudian dekat dengan Al-Quran, naik derajatnya. Punten, ini sebagai bukti gitu ya. Malaikat jumlahnya ada berapa bu? Hah? Ini anak-anak nih, ini konsep yang suka pendidikan kurang tepat gitu ya. Jumlah malaikat ada berapa? 10 gitu ya. Nah itu malaikat yang lainnya mana nih gitu ya. Malaikat itu yang tahu jumlah malaikat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada satu malaikat, melalui dialah, diwasilah Jibril inilah Al-Quran diturunkan, maka Jibril menjadi sayyidul malaikat, naik derajatnya menjadi sayyidul malaikat karena Al-Quran. Nabi dan Rasul hanya Allah yang tahu jumlahnya.
ada 25 yang wajib kita kemudian hafalkan dan kita tahu. Tapi ada satu nabi kepadanya Al-Quran turun, maka beliau menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ada 12 bulan ya, dalam setahun, dimulai dari Muharram. Terus ini kalau Januari, Februari hafal, tapi Muharram saya khawatir tidak hafal ya. Penyebabnya satu nih ya, gajiannya Januari, Februari sampai Desember. Coba gajiannya itu diubah, Muharram, Sofar gitu ya. Wah, itu pasti hafal. Pasti hafal. Jadi saya dulu ketika di lembaga bahasa Arab gitu ya, lembaga bahasa Arab mulai dari 2001 sampai 2013 itu gajian saya itu lebih cepat dari ibu-ibu, bapak-bapak semua. Karena pakai hijriah. Itu kan hijriah itu gak ada 31 Pak, 29 atau 30 gitu. Jadi enak tuh saya, lebih cepat gajiannya. Karena yang gaji orang Arab itu saya. Jadi Muharram sampai Dzulhijjah gitu ya. Tapi ada satu bulan, di bulan itulah Al-Quran diturunkan, maka bulan itu menjadi sebaik-baik bulan, yaitu bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ada 365 malam dalam setahun. Ada satu malam tadi disampaikan oleh Pak Yanti. Di malam itu Al-Quran diturunkan, maka malam itu menjadi lebih baik dari 1000 bulan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, Al-Quran. Kemudian Rasulullah juga menyampaikan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mengajarkan maupun belajar Al-Quran. Jadi siapapun dekat dengan Al-Quran, Al-Quran yarfa. Al-Quran itu akan ngangkat derajat orang, akan naikkan itu. Mau nempel ke orang, naik derajatnya. Nempel ke bulan, naik derajatnya. Nempel ke malaikat, jadi naik juga. Itu kebukti gitu ya. Maka dari itu dimanapun gitu Al-Quran itu dibaca, Al-Quran itu dikaji, maka majelis itu, forum itu, siapapun yang ada di situ menjadi naik derajatnya. Dan Al-Quran itu juga sumber keberkahan. Maka dari itu di Ramadan bulan Al-Quran biar lebih maksimal adab-adabnya dipenuhi. Ada tadarusan? Ada. Nah nih kalau tadarusan ini ya, supaya lebih maksimal tadarusan bareng, adabnya dipenuhi dengan baik. Pertama, meskipun ada perbedaan pendapat apakah boleh menyentuh mushaf dengan wudu atau tidak, tapi semua sepakat yang menyatakan tidak wudu boleh pun tetap yang utama dalam kondisi wudu. Majelis Quran yang bagus kondisi wudu, biar malaikat terus berdoa kita, tidak berhenti doakan kita juga, dan lebih berkah. Itu yang pertama. Posisikan mushaf Al-Quran lebih tinggi dari kaki kita. Kalau ada mejanya yang bagus tuh ya bagus, jangan sampai ditaruh di lantai. Itu bagian dari takdim kita kepada mushaf Al-Quran. Yang ketiga, kalau sudah mulai dibuka a'udzubillahi minasyaitonirrajim, jangan sampai keganggu dengan yang lainnya. Ya, pisang goreng, buras, bakwan, gitu ya. Jangan ada di situ. Tape, gitu ya. Nah, begitu sudah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka majelis itu harus clear. Kalau sekedar air putih, kalau khawatir serat, ya sekedarnya lah. Untuk hilangkan serat kalau baca gitu ya. Jadi jangan sampai kemudian satu baca gitu ya, kan saya sudah baca gitu ya. Kemudian yang satu sambil makan pisang gorengnya gitu ya. Nah ini satu majelis. Biar meskipun kita bacanya satu halaman, malam hari itu kita baca bareng-bareng jadi satu juz, maka pahalanya sama antara yang baca maupun yang mendengar. Majelisnya jangan keganggu dengan apapun. Sepakat nih ya. Bismillah ya. Majelis tadarus. Wedang jahenya, kopinya, kocok, tehnya, sana. Kalau belum mulai sok silakan. Gitu ya. Begitu sudah beres, siap, mulai. Ta'awud. Nah, dapat setengah juz istirahat. Ya, ditutup dulu. Baru kemudian
Lanjut, kalau mau snack apa? Jangan pas di forum seperti itu sambil kemudian satu tilawah, satu kemudian makan, ada yang jangan. Ini akan mengurangi ya majelis Quran tadi jadi kurang berkahnya. Adabnya kita aja. Yang batal segera dulu. Ustaz saya belum makan, udah mikir dulu keluar dari majelis, sana mojok dulu. Tunaikan tuh makan dulu, gitu ya, belum berbuka atau apa tadi baru buka. Takjilan saja belum, silakan. Tapi begitu masuk siap semuanya, gitu ya. Sebisa mungkin mulutnya juga kemudian nggak bau, gitu ya, bersih. Dianjurkan pakai siwak atau gosok gigi dulu, gitu ya, sehingga ketika kita baca Quran itu betul-betul maksimal. Nah di sinilah kita jadikan sebagai syahrul Quran. Nah yang berikutnya buat target, semuanya sepakat khatam, ya, khatam Quran, ya. Sepakat ya nih? Ya, pokoknya khatam ya. Mau setengah khatam, sepertiga khatam, pokoknya khatam. Ya. Maksudnya ada target gitu loh. Jangan sampai nggak ada target. Terutama ibu-ibu. Kita ngambil pendapat madzhab Imam Syafi'i mungkin ya. Kemudian ketika kita di kondisi bulanan gitu ya, tamu bulanannya nggak baca Quran, kita hitung nih. Kalau target saya sekali khatam berarti dikurangi dengan naik saya umpama paling tidak sebelum selesai gitu ya, atau pas kepotong itu saya sudah selesai khatam. Nah itu dihitung ya. Atau mungkin kita targetnya 15 juz karena memang bacaan kita masih lambat, ya apa-apa 10 juz, ya apa-apa. Atau baca bareng, yang forum bareng, kita sekali khatam atau setengah kali khatam, gak apa-apa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi yang inti ada target di sini. Yang belum bisa baca paling tidak dengerin. Karena bulan Ramadan adalah syahrul Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Sampai para ulama dulu itu kan ya, ada yang khatam sampai berapa kali gitu ya, ada yang sampai 3 kali, 4 kali, 10 kali. Imam Syafi'i beberapa riwayat menyebutkan itu dulu sampai 60 kali dalam 1 bulan. Itu berarti per hari 2 kali khatam, gitu ya. Jadi berlomba semuanya terkait dengan membaca Al-Quran. Bacaannya gimana? Bismillah. Makanya ada forum, kita berusaha sebaik mungkin fasih gitu ya. Tapi ada yang baca bareng, saling ingatkan, ada baca sendiri gitu ya. Yang jelas ada target gitu. Ya, itu terkait dengan syahrul Quran. Ada adab-adabnya dipenuhi, ada adabnya ditunaikan dengan baik, maka insya Allah keberkahan Al-Quran kita dapatkan. Di 10 hari terakhir nih, kalau kita tahu nilainya, segala sesuatu kita akan menghargai. Tapi kalau kita tidak tahu nilainya, kita tidak akan bisa menghargai. Punten ini, saya buat sedikit gambaran. Pak, hari Jumat dengan Idul Fitri dan Idul Adha, kira-kira lebih utama mana? Nah, lebih utama hari Jumat apa Idul Fitri, Idul Adha? Dua-duanya ada keutamaannya. Tapi kalau kita banding-bandingan, kira-kira, punten ya. Mana? Jumat dan Idul Fitri. Ya. Hari Jumat, sholat Idul Fitri sunnah apa wajib? Sunnah. Sholat Jumat wajib atau sunnah? Wajib. Nomor 1. Nanti Jumat lebih bentar. Yang kedua, mandi Jumat. Mandi Idul Fitri sunnah apa wajib? Sunnah. Mandi Jumat, ada sebagian yang menyatakan wajib, ada sebagian mengatakan sunnah. Tapi yang jelas mandi Jumat itu sangat diharuskan. Kenapa sampai seperti itu? Karena ada satu hadis yang menyatakan ya, ghuslul Jum'ati itu wajibun ala kulli muhtalimin. Kalimat muhtalim ini yang kemudian maknanya itu terjadi perbedaan. Mandi Jumat itu wajib bagi setiap yang balik. Muhtalim itu dimaknai balik atau orang yang mimpi basah atau yang hadas besar. Itu sampai seperti itu. Tapi terkait dengan mandi Idul Fitri, nggak ada yang punya pendapat kalau ada yang mewajibkan. Sampai terkait ini ya, Bapak Ibu, terkait dengan mandi ini. Kalau malas gitu ya, ada hadis gitu ya, sampai terkait buat aktivitas yang malas mandi supaya mandi Jumat. Nyambung nggak? Nyambung? Baru nyambung. Nyambung.
Itu kan hadisnya, siapa yang mandi dan menyebabkan pasangannya mandi, gitu kan. Itu bahasanya gitu hadis. Itu menunjukkan bahwa hari Jumat luar biasa. Di hari Jumat ada waktu yang mustajabah secara khusus. Ini hadis, bahkan disuruh mencari antara asar sampai maghrib. Ya, asar sampai kubailah maghrib. Ini spesial. Hari Jumat ada surat yang sangat dianjurkan untuk membaca dan aktivitas ibadah yang sangat dianjurkan. Mulai sholawat, demikian juga surat Kahfi, Idul Fitri. Nah, ketika nih orang nggak tahu nilai, itu kan, keutamaan, maka dia akan sembarangan. Dia tidak menghargai. Punten. Ada yang berangkat sholat Idul Fitri, Idul Adha, bajunya kemudian ada yang pakai kaos. Ada nggak? Ada. Apalagi kaos ada tulisannya kopi oplek, ini om, ya pakai partai sekalipun umpamanya. Ada nggak? Nggak ada pasti. Pasti paling bagus semuanya Idul Fitri. Tapi Jumatan ada? Ada, pakai kaos ada. Jadi kalau orang kemudian menghargai betul untuk Jumat, dia kata Rasulullah, kalau orang punya kelapangan harta, hendaklah dia mengalokasikan untuk beli pakaian untuk sholat Jumatnya dan sholat Idul Fitrinya. Nah, ini berarti punten gitu ya. Oh, diingetin bapak-bapaknya berangkat Jumat, bajunya serampangan asal-asalan tegur gitu ya. Pak, Jumatan mosok pakai gitu aja gitu ya. Yang bagus Pak gitu ya. Oh, yang pantas lah. Karena ini hari yang mulia, Id gitu ya. Hari mulia. Tapi karena ini orang gak begitu tahu gitu ya keutamaan Jumat, penghormatannya juga pasti kurang. Berangkat Jumatan pakai kaos gitu ya, sembarangan gitu kan, karena dia tidak merasakan ada nilai yang lebih. Nah, sama Ramadan juga seperti itu gitu ya. 10 hari terakhir nih, kalau kita jujur nih ya, 10 hari pertama, 10 hari kedua dengan 10 hari terakhir, mana yang paling utama? Halo, 10 hari terakhir. Yang penuh yang di awal apa yang di akhir? Di awal. Ini kan. Jadi kalau orang tahu nilai, dia akan menghargai. Dia akan berlomba. Di akhir justru dia akan maksimal betul. Dia kejar tuh. Iktikaf, tilawah, bahkan ada sampai umroh, gitu ya. Sedekahnya dibanyakin, perbanyak kemudian kita berada di masjid, terutama di 10 hari terakhir. Jangan sampai kelewat terus. Terutama kita taharrau Lailatul Qadar, mengejar Lailatul Qadar. Kata Rasulullah SAW, Lailatul Qadar bisa jadi. Ini terkait Lailatul Qadar ini perbedaannya luar biasa banyak. Bisa dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Bisa kemudian ngambil di 10 hari terakhir, dicari yang ganjil, tapi tetap jadi rahasia Allah Subhanahu wa taala di tanggal mana Lailatul Qadar itu datang. Supaya kita itu tidak pilihin aja, gitu kan. 10 hari terakhir genap, gitu kan, ogah-ogahan. Oh, malam ganjil baru, gitu ya. Ya kalau dipilih-pilih kayak gitu itu bakal lewat gitu nanti gitu. Ya tiba-tiba kalau yang awalinya ini nanti ada yang awali tanggal 11 apa ini nanti kalau yang awalinya nggak bareng itu kan malam ganjilnya yang mana jadinya ya. Kan bingung nanti kan. Nah, kalau pela-pela kayak gitu repot gitu kan ya. Maka dari itu udah 10 hari terakhir lebih maksimal. Jadi memahami hadis-hadis itu adalah masa Ramadan semangat kita ibadah. 10 hari terakhir lebih lagi, malam-malam ganjil lebih lagi, malam-malam yang sering terjadi Lailatul Qadar 27, 29 lebih lagi. Itu cara memahaminya. Jadi bukan kemudian dibela, dipilih gitu ya. Malam genap enggak tarawih, kalau kemudian ganjil tarawih gitu ya, bukan gitu ya. Oh. Saat ini gimana nih mudik Ustaz? Kita kan harus mudik juga ya. Tapi bagaimanapun juga meskipun mudik bermacet-macet ria, bismillah niatkan silaturahim, ketemu dengan orang tua gitu ya. Untuk yang punya mudik nih ya, yang punya kampung nih ya, pulang kampung nih ya. Pak Dokter ke Medan ya. Mudik ke Medan ya. Meskipun mudik gitu kan,
Nggak bisa tarawih umpama di perjalanan juga nilainya. Kalau bukan karena perjalanan, kita juga tetap akan tarawih, kita akan sholat full, maka pahala juga akan full. Maka isi dengan banyak sholawat, banyak istighfar, banyak ibadah yang lain yang bisa mudah bagi kita, sehingga nggak kelewat untuk kita, gitu ya. Meskipun dalam perjalanan bermacet-macet ria sekali, diniatkan itu bukan sekedar rutin saja. Rutinan pulang kampung, mudik, macet, gitu kan, habisin duit, gitu ya, kerja 1 tahun habis cuman pas mudik saja, gitu ya. Jadi bukan sekedar rutinan, tapi nawaitunya untuk silaturahmi. Kembali, 10 hari terakhir jangan sampai kita rugi dunia akhirat. Ini nanti gajian, gitu ya, ada gajian lagi, gitu. Kalau bisa kebutuhan itu sudah awal, Pak. Saya bilang ini bu, gitu ya, biar lebih awal bu, gitu ya. Lebih awal mau belanja ini itu, jangan ketika mau akhir baru belanja, rugi dunia akhirat. Saya bilang rugi dunia akhirat. Bu, ada nggak gitu kan pedagang rugi mau rugi? Nggak ada kan? Diskon 30%, diskon 50%, itu mah dinaikkan dulu biar ibu pada senang aja gitu ya. Maka dari itu, kalau memang Allah kasih ke lapangan, memang ada anggaran untuk beli ini dan itu lebih awal, biar bukan di akhir, gitu ya. Udah baris itu kan, pindah kan. Biasanya barisannya rapi di masjid, sekarang rapi baris di kasir. Gitu kan ya. Kan rugi dunia akhirat itu kan, terawih ketinggalan, gitu kan. Saya bilang rugi dunia akhirat, barang-barang udah pada naik. Kalau memang Allah kasih ke lapangan, diatur, di-manage, belanja lebih awal lah, gitu ya. Tuh, biar nggak keganggu ibadah kita semua, ya. Tuh, terkait dengan isi ibadah kita maksimal betul. Jamaah terhadap Allah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang berikutnya ada 24 jam tiap hari. Di hari biasa saja, mohon maaf. Yang paling luar biasa itu adalah sepertiga malam terakhir. Ya, sepertiga malam terakhir itu hari biasa. Apalagi itu di bulan Ramadan. Maka dari itu, punten, Bu, nih ngomong kepada bapak-bapak juga itu. Yang pengen ke surga dan pahala banyak bukan bapak-bapak saja. Ibu-ibu juga jangan tadi gitu ya. Bapak-bapak jangan repotin terus-terusan gitu. Pesennya itu macam-macam gitu ya. Menunya macam-macam sehingga ibu itu jam 2 sudah masak. Selesai maghrib. Habis maghrib mau tilawah nggak bisa. Piring berderet baris. Kotor gitu ya. Mau tarawih nggak jadi, udah lelah. Gitu kan. Bu, yang praktis, yang cepat gitu ya. Minta ditambah tuh. Ya. Pak, ditambahin biar gak terlalu banyak. Nah, gitu kan ya. Yang bisa yang praktis, berbagi rezeki juga tetangga juga gitu kan. Ada tetangga yang jualan gorengan. Itu biasanya nih kalau sudah Ramadan kurma ada itu ya. Kurma itu sunnah, bener Bu? Ya. Pas buka puasa kurma itu sunnah. Gorengan Pak wajib. Tuh, kurma itu udah pasti gitu ya. Tapi sunnah katanya. Tapi begitu nggak ada gorengan masih ngelajari itu biasanya. Kurma kan sunnah kan, gorengan ya wajib. Kayak ada umur nih, kolesterol hati-hati gitu ya. Ya. Jadi jamaah rahmati Allah yang praktis ibu gitu ya. Kalau masak itu jangan nyita waktu. Nyiapin buka puasa itu juga ibadah. Tapi tetap kalah dengan ibadah makhluk, tilawah, tarawih gitu kan, itu tetap lebih utama. Maka dari itu biar dapat dua-duanya, Pak disupport juga ibu-ibunya, kasih kesempatan juga untuk sama-sama ibadah, diingetin juga, itu kan masak baik gitu ya. Bu, janganlah ngolok itu biji salah, kelamaan nanti. Biji salah keras kayak gitu tuh bisa dikolok itu gimana gitu. Tapi resepnya apa Bu? Biji salah jadi empuk Bu ya. Bisa lama gitu ya. Jadi yang praktis, cepat gitu. Demikian juga bangun lebih awal.
ketika bangun lebih awal Bu, jangan buat sahur saja. Kita urut coba. Wabil ashari hum yastaghfirun wal mustaghfirina bil ashar. Qumil laila illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalila. Dua. Gitu ya. Yang ketiga, gitu ya. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwam qila. Jadi sepertiga malam terakhir itu bukan hanya untuk sahur. Sahur baru salah satunya. Satu, nambah rakaat sholat di sekaligus kepikirnya. Punten. Yang di sini biasanya 11 sama 23. 11. Jadi Imam Syafi'i menyampaikan bahwa itu tidak ada batasan. Ya, nggak ada batasan. Kalau sholatnya nih ya, mau 23, mau 33, mau 11 sok silahkan. Yang bagus adalah kalau suratnya panjang-panjang, rokaatnya disedikitin. Saya ulang, ya. Kalau bacaannya panjang-panjang, rokaatnya disedikitin. Kalau bacaannya pendek-pendek, rokaatnya banyakin. Ini mah bacanya pendek-pendek, rokaatnya juga pendek. Nah, itu diciriin gitu ya. Jadi itu biasanya, ada yang nyiriin ya. Siapa sih imam kemarin itu? Pak Agus Salim, lama banget gitu kan. Nanti jatuh berapa tuh gitu ya? Tanggal 11. Beliau pindah masjid dah, lamaan gitu. Ya kayak gini tuh malah diciriin gitu, bukan diciriin untuk kemudian selek, malah pindah gitu. Kelamaan sholatnya. Allah. Ibu, yang 11, yang 23 boleh nambah? Boleh. Karena tidak ada batasan. Ya jumhur ulama, nggak ada batasan, silakan sob. Nambah silakan. Cuma kalau sudah witir jangan diwitirin lagi, jangan witir lagi, tambah. Kalau tadi sudah witir nambah 2 rakaat silakan. Ya. Jadi bangun sholat, nambahin rakaatnya. Jangan langsung masak aja gitu ya. Masa jam 2 bangun masak. Biasanya kalau kemudian bapak kapan bangunnya? Pas matang semuanya gitu, udah siap di meja baru tuh bangun. Pak bangun. Allah. Ya jadi rakaatnya ditambahin 1. Yang kedua, gitu ya, bentar. Ya. Hasilnya baca Quran bisa digabungkan sambil kemudian tadi nambah rakaat, bacaan Qurannya masuk di dalam situ. Kalaupun tidak ya sudah yang kita hafal saja. Kemudian kita baca istighfar. Tadi 2 ayat mirip sekali. Wabil ashari, dan di waktu sahar itu atau waktu sahur itu ya sepertiga malam terakhir terutama yastaghfiru beristighfar wal mustaghfirina bil ashar. Ini berarti sepertiga malam terakhir kita mestinya banyak istighfar. Pelan-pelan gitu ya, dirasakan gitu ya. Lebih baik itu sedikit demi sedikit tapi nasa astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Satu gitu ya. Boleh nggak astagfirullah boleh. Tapi saya sendiri secara pribadi lebih cenderung lebih suka gitu ya, pelan, ntar dapat 7 gitu kan, 11 yang ganjil gitu ya, kalau dihitung walaupun tidak ya seperti itu. Nah, berarti nambah sholatnya, kalau bisa nambah bacaan Qurannya setengah halaman atau berapapun itu. Terus banyak istighfar. Baru kemudian Rasulullah SAW menyampaikan bahwa doa pada waktu sepertiga malam terakhir itu mustajabah. Angkat tangan kita, kemudian berdoa munajat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu 4 aktivitas, jangan sampai kelewat. Barulah kemudian sahurnya. Nah, jangan habis untuk sahur. Tangan kanan megangin sendok, tangan kiri megangin remote atau HP. Itu sahurnya biasanya jadi lama. Padahal makan itu paling ya setelah 4 jam beres. Ditambah ngopi lah gitu ya. Yang agak lama dikit biasanya ditambah yang ahli hisab itu biasanya. Hisab, saya mah ahli ru'yah gitu ya. Ahli hisab, ahli hisab asem kan kalau belum gitu ya. Ahli hisab.
Saya sih nggak termasuk ahli hisab gitu. Tapi pabriknya saya gitu kan, saya Pak. Jadi saya kalau dengar ada yang merokok itu enggak merokok Pak, enggak. Tapi pabriknya saya bisa bilang. Yang masuk saya kan dari Kudus Pak saya Bu. Saya tuh asli Kudus jadi kan rokok itu kan kota kretek itu Kudus Bu. Ya. Saya enjoy aja gitu ya. Kembali gitu ya. Jadi digunakan aja gitu. Jadi ibu-ibu sebisa mungkin gitu ya, malam itu nasi juga yang praktis lah, ngangetin tinggal diangetin gitu ya. Terus kemudian masak itu juga yang cepet lah gitu ya, udah siap gitu ya. Kita ya Allah kasih kemudahan lah, kita ada freezer, ada apa itu ya. Orang tua bapak-bapaknya juga mintanya juga jangan aneh-aneh gitu. Bu, sahur nanti buatin sayur lodeh angka ya. Itu bisa 1 jam aja jadi itu nanti ya. Aduh gitu. Yang praktis gitu ya, sayur bening lah gitu ya. Yang praktis gitu, tapi ya agak beragam gitu ya. Gitu. Hari pertama aku lodeh enak banget tuh gitu ya. Nah besok dibuatin lagi. Kenapa? 1 pekan karena dia bilang kalau lodeh itu enak, 1 pekan lodeh terus gitu. Hari kelima wah udah. Setelah ya. Jadi tetap gitu ya, variasi ada, tapi insya Allah namanya variasi Pak, Bapak ngertiin juga, minta macam-macam gitu ya, ya konsekuensinya juga ada gitu lah ya, ngertiin juga Bu, saya bilangin nih Bu ya, ya Bismillah. Jadi hadirin insya Allah berrahmatullah, gunakan momen itu gitu ya, sepertiga malam terakhir jangan sampai kemudian habis untuk urusan duniawi saja, sahur saja, tapi ada hal yang lain. Setelah sahur masih ada waktu, gunakan untuk zikir, untuk istighfar, untuk baca Quran sambil menunggu. Nah, sejatinya ini secara hukum imsak itu gitu ya, masih boleh makan tidak? Imsak gitu, masih? Iya, tapi itu bagian hati-hati. Batasannya adalah subuh, ya. Jadi imsak itu masih boleh. Tapi buat kehati-hatian, gitu ya, biar nggak kebablasan, gitu ya. Biasanya kan 10 menit sebelum subuh. Jadi kalau bangun-bangun, gitu ya, pas imsak baru bangun terus nggak mau makan minum lagi kak, masih bisa itu sepiring juga, gitu masih bisa kan ya? Masih jangan dikunyah aja, gitu ya. Jadi itu masih boleh, tapi begitu sudah subuh, ada adzan, gak ada adzan, pokoknya sudah masuk waktu subuh, berhenti. Nah ya, jadi sebelah sana udah ada, Masjid Muhajirin belum ada. Aduh, gimana? Yang biasa adzan yang mana ini ya? Kalian belum adzan kok, belum yakin kalau beliau belum adzan gitu ya. Lanjut terus tuh Pak. Padahal jelas sekali itu jam sudah jelas, udah masuk waktu subuh gitu ya. Ini begitu sudah waktu subuh sudah masuk gitu ya. Nah, makanya sebelum itu sudah gosok gigi, siap-siap berangkat ke masjid gitu ya, biar kemudian kita tidak ketinggalan. Nih, jamaah rahmatullah, manfaatkan dengan baik. Itu momen-momen seperti itu kita gunakan supaya dunia akhirat kita dapatkan gitu ya, waktu-waktu mustajabah kita tidak ketinggalan. Waktu juga bulan Ramadan itu syahrul al-usrah, ya bulannya keluarga. Tadi keharmonisan rumah tangga. Pas Ramadan jangan malah berantem. Biasanya susah untuk makan bareng, paling tidak buka puasa bisa bareng. Gak bisa juga karena belum pulang gitu ya. Biasanya udah pada pulang kan ya. Ya biasanya kalau Ramadan itu jam dimajukan gitu ya. Jam kerjanya kan maju gitu kan, pulangnya lebih cepat gitu biar pada kumpul di rumah. Buka puasa bareng enggak juga. Ya paling tidak sahur bareng gitu Ibu ya. Biar bareng-bareng, biar lebih harmonis, lebih nyaman, itu bagian dari hikmahnya lah, kita ambil hikmah seperti itu. Nah, ketika buka juga gitu ya, memang nggak ada dalil buka yang manis itu nggak ada gitu ya. Iklannya teh botol nanti bukalah yang manis, itu mungkin ambil kesimpulan dari kurma gitu ya. Sebisa mungkin tuh anak juga diajari. Anak-anak sekarang itu kadang itu disodorin kurma itu nggak semuanya suka gitu ya, harus dibiasakan gitu. Carilah kurma gitu ya, mungkin kalau kering ya direndam dulu lah gitu ya, apa-apa Bu gitu ya. Tuh, jadi zabib kayak gitu.
Jadi kurma dilembutin, gitu. Ada yang sukari, ada yang kurma utuh, itu yang bagus seperti itu. Jadi buka puasa bersama pertama itu kurma. Bila yang ganjil, gitu ya. 327 gitu ya, ganjil apa ya? Ini ganjil. Aduh, gitu ya. Jadi kemudian jangan satu ronde, jangan sampai alasan buka puasa sholat kemudian telat, nggak ada. Sholat jamaah maghrib kemudian ketinggalan, nggak ada alasan. Punten, bapak-bapaknya gitu ya, tetap beda ya. Kalau di kampung saya itu di kampung bukan di komplek rumah. Kadang-kadang saya tegur itu bapak-bapak gitu ya. Buka puasa itu bukan siap. Buka puasa kondisinya sudah kondisi buruk gitu ya. Karena makan minum itu juga nggak batalin. Meskipun kemudian salah satu kesunahan itu memakan makanan yang dimasak ya. Gitu. Habis berbuka itu nggak perlu wudhu karena makan minum itu nggak membatalkan, cukup kemudian kumur sudah gitu ya. Sehingga cepat sebisa mungkin sambil nunggu zikir gitu ya. Ngabuburitnya itu yang positif, ibadah semuanya, zikir pagi, zikir petang kan gitu. Istighfar atau zikir baca surat, baca zikir sore gitu ya, ngumpul bareng kalau bisa gitu ya. Kemudian kita berbuka. Setelah berbuka segera ke masjid. Kalau di kampung tuh kadang berbuka wudhu belum gitu ya, masih pakai kolor, sarung disampirin di sini sama kokonya gitu kan. Berangkat beda gitu ya. Tuh ambil kopinya udah gitu kan, rokok nggak ada gitu ya. Nah sampai duduk di teras masjid gitu kan, sebab nggak bisa habis itu wudhu belum itu masih disampirin kayak gitu. Ya Allah apa? Udah tuh kayak gitu. Siapa tuh? Jadi sudah kondisi itu siap. Jadi buka puasa sudah siap. Gitu ya. Jadi begitu langsung kumur, jadi gak ketinggalan. Ronde kedua lah baru nanti gitu ya. Makan. Ada yang kemudian genap lah nanti habis tarawih dan seterusnya, atur lah. Yang jelas jangan kemudian membuat kita jadi males. Langsung kenyang, akhirnya kemudian tarawih jadi berat gitu ya. Penyebab-penyebab itu kemudian dihindarkan semua. Yang kira-kira membuat kita jadi malas. Yang sekedarnya meluruskan tulang sulbi kita kalau dia sudah terpenuhi gitu ya, hajat kita terpenuhi gitu ya, sehingga bisa nyaman kemudian menunaikan sholat. Jangan pula kemudian masih kuat, kamu berbuka nanti aja bisa ada salah gitu ya. Disuruh segera gitu ya. Kalau sudah pasti ini juga berbuka ya gitu ya, udah masuk waktu sudah, saya nggak mau kalau masjid Muhajirin belum adzan kan buka-buka. Nah yang adzan itu buka puasa dulu dia. Habisin kolaknya sembako nggak ada adzan dulu gitu ya. Ditungguin yang di rumah gitu. Yang penting sudah pasti masuk maghrib buka. Nah gitu ya. Jangan pula kita ada juga gitu ya, nyari itu channel itu diputer aja tuh. Mana yang sudah duluan gitu. Ini mau bocah-bocah biasanya ketemu bocah-bocah gitu ya, ada gitu, nggak ada Jogja duluan gitu ya. Dipastikan sudah maghrib segera gitu, karena takjil iftar itu sangat dianjurkan. Tapi sudah dipastikan kali itu sudah masuk waktu maghrib, kemudian kita berbuka sekedarnya sesuai kebutuhannya gitu ya, jangan berlebihan, segera sholat baru kemudian nanti ditunaikan lagi apa yang kemudian masih gitu ya. Ya nggak banyak susah, ya paling juga es buah gitu ya, segelas, kemudian sama kolak gelas ya 3 lah gitu kan, lawannya 3 gitu kan, bukannya kan juga udah dah ya. Jadi yang jangan berlebihan gitu ya. Tuh supaya kita tetap gitu ya, tidak kehilangan keutamaan. Dosa enggak, tapi kalau kehilangan keutamaan dia enggak bagus gitu ya. Orang nenten pahala banyak, kita hanya dapatnya sedikit gitu ya. Tuh. Jadi kalau babnya keutamaan dosa enggak kalau dibilang dosa. Tapi akhirnya kita kan enggak dapat keutamaan. Enggak tarawih. Dosa enggak, tapi rugi kan gitu. Hari ini nggak sempat sodako gitu kan, dosa enggak,
gitu kan? Tapi rugi kan gitu. Sunnah aja kok. Nah kadang kalimat sunnah itu dipahami sunnah aja kok gak dosa. Iya gak dosa, tapi kita akan dapat pahala kan gitu. Jadi di saat inilah kita berlomba fastabiqul khairat untuk bisa mendapatkan pahala yang terbaik. Akhir kaitan dengan iktikaf. Makna iktikaf itu kapanpun itu bisa saja. Meskipun ada berbagai perbedaan pendapat terkait masalah iktikaf dalam kondisi puasa dan seterusnya. Nah, Ramadan waktu iktikaf itu yang luar biasa. Apalagi dalam kondisi di bulan Ramadan, maka bapak-bapak, ibu-ibu ada waktu senggang gitu ya, waktu longgar, lebih baik banyak masjid gitu ya. Kalau kemudian akhir pekan nggak keganggu sholat, nggak keganggu kerja gitu ya, buat kajian Sabtu pagi, Ahad pagi, sehingga selesai itu ditutup dengan sholat syuruk, gitu kan, pahalanya itu adalah pahala haji dan umroh, gitu ya. Kita haji dan umroh ini, ya kalau kita tahu keutamaan sesuatu kita pasti pilih. Ini haji umroh kita kesulitan. Kabupaten Bogor itu kalau haji butuh 23 sampai 25 tahun nungguinnya. Hari ini saya bayar lunas tuh 25.500.000 gitu ya. Ini nunggunya porsi di Kabupaten Bogor lebih dari 23 tahun. Dengan dan tapi Allah Maha Rahim kepada kita. Barang siapa sholat subuh berjamaah, kemudian dia di masjid itu mau zikir, ikut kajian, buat acara apalah yang positif di situ, kajian tadarus sampai kemudian waktu syuruk matahari kepenggalaan, sholat 2 rakaat, maka terhitung dia pahala haji dan umroh. Ya, maka dari itu kalau kita memahami, kita tahu keutamaan, pasti kita pilih. Tiap hari kita juga dapat tuh ada sholat 2 rakaat, bacanya kul ya makul saja, tapi lebih baik dari dunia seisinya. Kalau tahu itu pasti kita akan pilih kayak apapun itu. Namanya sholat qobliyah subuh. Itu khairun minat dunia wa ma fiha. Lebih baik dari dunia seisinya. Sampai bapak-bapak masuk ke masjid belum sholat qobliyah subuh, kemudian sudah qomat ikut sholat subuh, maka qobliyahnya bisa kita laksanakan setelahnya. Bagi orang yang memang sudah rutin qobliyah subuh, itu dianjurkan dan itu dibolehkan, diperkenankan. Ya, jamaah rahmati Allah, banyak hal keutamaan. Mari kita tambah keilmuan kita dengan baca hari ini. Sekedar sharing, ingatkan, saya yakin semua juga sudah paham, tapi ini ingatkan diri pribadi, nyemangatin diri kita semuanya untuk kemudian berlomba di bulan Ramadan agar lebih maksimal. Dan terakhir, tawasau bil haq, tawasau bis sabr, dan doa bil doa. Pertama, saling diingatkan satu dengan yang lain. Kalau ada yang lalai, ada yang kurang utama, terutama suami ke istri, istri ke suami, bapak ke anak, ibu ke anak, dan seterusnya, ingetin, Pak, jangan HP terus, Bu, jangan masak terus, nah, itu ya, jangan main game terus. Jadi ingetin Qurannya, gitu ya, Pak, nih, kan gitu ya. Itu tawasau bil haq supaya kita bisa saling yang ngingatin dan lebih maksimal. Yang kedua, saling doa mendoakan, gitu ya. Doa mendoakan, ya Allah berikan karunia kepada saudara-saudara saya semuanya, Ramadannya mereka semuanya maksimal ya Allah. Nah di saat itulah malaikat akan doakan kita. Doa-doa juga perbanyak di bulan Ramadan. Dan kalau doa jangan egois, sekali lagi, jangan egois. Doakan orang lain supaya doa kita mustajabah dan saudara kita juga diijabah apa yang diinginkan. Ya. Jadi konsepnya ada 2 hadis, doa an-dhahrul ghaib. Kita doakan orang lain, orang itu enggak pernah minta kita doakan. Ya. Umum aja. Ya Allah, saudara-saudara saya utangnya banyak, moga cepat dilunasi, gitu ya. Doakan pasti ada banyak. Amin, gitu ya. Ya. Jadi kalau kita banyak utang, doakan saudara-saudara kita supaya utang mereka pada lunas. Maka malaikat akan doain kita. Ya Allah, ini orang doain saudaranya utangnya pada lunas. Ya Allah, moga utang dia juga lunas. Ya. Malaikat yang doain. Ini contoh itu utang, gitu ya. Apa aja? Ya Allah, anak-anak kita pengen jadi anak yang soleh dan soleh ahli Quran, doakan anaknya orang lain
baru kemudian doa untuk anak kita sendiri. Maka insya Allah malaikat akan doakan untuk kita. Karena doa mukmin ya akhir mukmin kan doa itu nafsi. Doanya orang mukmin bagi mukmin yang lain seperti doa untuk dirinya sendiri. Dan ketika dia berdoa maka diamini malaikat wala kamitsluh. Bagi kamu apa yang kamu doakan untuk saudaramu. Ya Allah lapangkan rezeki saudara-saudara semua yang jamaah di Masjid Muhajirin ya Allah. Maka kemudian Allah aminkan kamu juga dilapangkan rezekinya. Ada apapun itu doakan orang lain maka kita akan didoakan malaikat. Jangan sampai kemudian saya doa untuk diri saya saja belum dijabah, ngapain doain orang lain? Salah kalau gitu Pak. Justru doakan orang lain, insya Allah kita justru akan dijabah, didoakan oleh malaikat. Nah, makanya kalau doa jangan domirnya itu jangan sendiri saja, apalagi diamini orang lain, ya, apalagi diamini orang lain, gitu kan? Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Diamini orang semestinya, tapi untuk dirinya sendiri, gitu kan? Nah ini kan jadi Rabbi firli ampuni saya ya Allah, maksudnya kan Rabbana firlana wa li walidina warhamhum kama rabbana shaghira. Atau mungkin digantilah domirnya biar semua dapat yang amini itu dapat, gitu ya. Doakan orang-orang sekitar kita semuanya, itulah yang diajarkan Rasul kita. Jangan egois, makin banyak kita doakan orang lain, insya Allah ya kita akan dapat. Termasuk untuk mendapatkan Lailatul Qadar, doakan orang lain untuk dapat, kita juga berdoa untuk bisa mendapatkan dan diberikan kesuksesan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Akhir Ramadan kita tidak ada jaminan ketemu Ramadan lagi yang akan datang lagi. Maka begitu kita ketemu Ramadan, anggap aja itu Ramadan terakhir bagi kita. Hari ini kita masih mengharap, kita juga gak ada jaminan ketemu Ramadan tahun ini. Tapi kita punya niatan, punya kerinduan kita akan dinilai. Ya seakan-akan kita sudah insya Allah ketemu Ramadan. Begitu ketemu, gunakan dan isi dengan baik Ramadan. Seakan-akan itu Ramadan terakhir kita, karena kita gak ada jaminan ketemu Ramadan yang akan datang. Sebagaimana kita sholat seperti sholat wada, sholat terakhir bagi kita semuanya. Demikian, jazakumullah khairan katsiran, tanpa bermaksud menggurui siapapun. Sekali lagi kita zikir untuk pribadi dan untuk saling kemudian mengingatkan berkahnya silaturahim supaya kita bisa berlomba fastabiqul khairat di bulan Ramadan yang akan datang, dan Allah berikan kemudahan, ya, keridhaan, taufik, inayahnya, sehingga Ramadan kita maksimal menjadi Ramadan terbaik dalam hidup kita. Ramadan begitu banyak kita lewati, tapi Ramadan dari tahun ini adalah kita jadikan Ramadan terbaik kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu minkum, barakallahu lakum jami'an. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya bila ada yang kurang tepat, ya, ada hal-hal yang kemudian kurang pas, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu minkum, bila kami walidayah wa muwaffiq kami tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh jamaah, mungkin saya sedikit review kembali bahwa semoga Ramadan ini kita bisa berlomba-lomba, ya, beribadah dan melakukan kebaikan. Jadi mulai sekarang targetnya adalah target ibadah. Kemudian tadi juga ya dipersiapkan Ramadannya sebaik mungkin. Jadi kalau misalkan selama ini yang ditarget itu adalah makanan, ya, kalau di akhir Ramadan bukannya memperbanyak sedekah ke Baitul Mal, Ustaz, tapi memperbanyak sedekah ke Baitul Mal yang dikurangi, ya. Jadi sedekah lebih banyak ke Baitul Mal, jangan ke Baitul Mal, ya. Jadi kalau misalkan nanti di akhir Ramadan sibuk gitu ya, sibuk membuat kue yang aneh-aneh, tadi Kiai Haji Ustaz juga telah mengingatkan bahwa yang harus kita maksimalkan itu adalah ibadah, ya. Jadi tidak perlu lah gitu ya. Kalau bisa kue beli aja, ya, nggak usah bikin dan menyita waktu kita. Baik Bapak dan Ibu, alhamdulillah telah kita sama-sama ikuti seluruh rangkaian acara Tahrim Ramadan 1445 Hijriah Masjid Al Muhajirin, Komplek Demhankam, Komplek Recet Asri Cibinong. Tentu saja saya selaku pembawa mohon maaf apabila selama membawakan acara banyak kekurangan dan salah kata. Mari kita tutup ya majelis yang Allah cintai ini malam hari ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Akhirul kalam wa billahi hidayah. Assalamualaikum